Sekarang ini kami datang kepadamu Bapa, bersyukur berterima kasih ada waktu bagi kami di minggu yang kudus ini untuk membaca merenungkan firman. Sucikan, kuduskan, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, dan layakkan kami untuk membaca firman. Berkati, kuatkan kami lewat firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut pemberitaan firman. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, pembacaan Alkitab kita terambil dalam dua bagian kitab. Yang pertama Mazmur 12 ayat 7, dan yang kedua Yakobus pasalnya yang kelima ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai yang ke-11, Bapak Ibu boleh membacanya di rumah Bapak Ibu masing-masing. Dan yang akan kita baca pada Mazmur 12 ayat yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Tema renungan kita hari ini menunggu janji Tuhan. Saudaraku, berbicara tentang menunggu, bagi kita, bagi manusia itu adalah satu pekerjaan yang membosankan. Apalagi yang kita tunggu adalah sesuatu yang tidak pasti, dan itu pasti akan lebih sangat membosankan dan bahkan mengecewakan. Saudaraku, menunggu janji Tuhan dapat kita lihat, contohnya ialah Abraham 25 tahun dari ketika pertama kali menerima janji Tuhan sampai Ishak dilahirkan. Yusuf menunggu lebih dari 13 tahun dari dia dibuang ke dalam sumur tua sampai dia diangkat sebagai seorang mangkubumi atau orang yang kedua di kerajaan Mesir. Musa dan bangsa Israel harus berputar-putar 40 tahun menunggu janji Tuhan untuk mereka masuk ke tanah perjanjian. Bahkan ketika mereka dibuang ke dalam pembuangan, mereka menunggu selama 70 tahun untuk mereka kembali dari Babel menuju ke tanah Kanaan. Raja Daud, bagaimana dia menunggu janji Tuhan belasan tahun ketika dia masih muda belia diurapi oleh Samuel, sampai ketika dia diurapi menjadi raja. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-4, Daud menunggu belasan tahun. Demikian juga dengan Ayub. Ayub menunggu kurang lebih 1 tahun dalam ketekunannya dia menanti pemulihan daripada Tuhan. Saudaraku, dalam menunggu janji Tuhan, ada proses yang harus kita lewati. Ada pembentukan yang harus kita jalani. Dan ada harga yang harus kita bayar dalam menunggu janji Tuhan. Alkitab menuliskan saudaraku yang kekasih, bagaimana karakter ataupun bagaimana sifat daripada janji Tuhan. Karakter dan sifat daripada janji Tuhan, Alkitab katakan murni, seperti perak yang dimurnikan 7 kali dalam dapur peleburan. Mazmur 119 ayat yang 140, janji Tuhan itu teruji. Lukas pasal 18 ayat yang ke-7, janji Tuhan itu tepat pada waktunya, tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudaraku, berapa lama kita harus menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita? Bagaimana sikap kita dalam menunggu janji Tuhan dalam hidup kita? Maka kita perhatikan di dalam Yakobus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-7, 8, dan ayatnya yang ke-10. Yakobus pasalnya yang ke-5, ayat 7, 8, dan 10. Sebagai poin kita yang pertama, Yakobus menuliskan dalam menunggu janji Tuhan, kita mesti bersikap sabar. Kita mesti bersikap sabar. Yakobus katakan kita harus belajar dari petani, belajar dari para nabi. Mereka bersabar menunggu janji Tuhan. Saya katakan tadi, Abraham bersabar menunggu janji Tuhan selama 25 tahun. Yusuf bersabar kurang lebih 13 tahun
sebelum janji Tuhan tergenapi. Musa menuntun bangsa Israel bersabar selama 40 tahun untuk dia membawa mereka memasuki tanah Kanaan. Ayub kira-kira setahun dia bersabar. Saudaraku, Tuhan menepati janjinya tepat pada waktunya. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih, dalam menunggu janji Tuhan, kita harus belajar bersabar. Yang kedua, Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-9. Dalam menunggu janji Tuhan, kita harus menunggu dengan sukacita dan bukan dengan bersungut-sungut. Bandingkan para nabi dengan bangsa Israel. Dalam menunggu janji Tuhan, bangsa Israel itu mengalami jatuh bangun dalam persungutan. Akibatnya mereka mengalami penghukuman dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, jangan biarkan dosa persungutan itu membunuh iman kita. Jangan biarkan dosa persungutan itu membuat kita kehilangan janji dan berkat-berkat Tuhan. Jangan biarkan dosa persungutan itu menyingkirkan kesabaran dan ketekunan kita dalam menunggu janji-janji Tuhan. Jangan biarkan dosa persungutan itu membunuh sukacita kita dalam menunggu janji Tuhan. Sebaliknya, yang harus kita lakukan ialah menunggu janji Tuhan dengan sukacita. Sebab Tuhan pasti menepati janjinya tepat pada waktunya. Poin yang ketiga, jemaat Tuhan yang terkasih, dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Sebagai poin yang ketiga dalam menunggu janji Tuhan, tekun dalam menunggu janji Tuhan. Yakobus menuliskan tentang ketekunan Ayub dalam menghadapi penderitaan. Dalam menghadapi penderitaan kita di dunia ini, terlebih saat ini kita sedang mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Dan sehingga kita saat ini, Bapak Ibu, banyak di antara kita sedang kehilangan pekerjaan. Kita di PHK, kita kehilangan usaha karena bangkrut, menurunnya keuntungan dalam usaha kita, dan lain-lain. Saudaraku, ketekunan kita dalam menunggu janji Tuhan dapat kita wujudkan melalui atau dengan cara kita berdoa. Tekunlah kita berdoa dalam masa-masa sulit ini. Tekunlah kita beribadah. Tekunlah kita melakukan firman Tuhan. Tekunlah kita berbuat baik sambil menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita menunggu janji Tuhan. Menunggu dengan kesabaran, menunggu dengan sukacita, dan menunggu dalam ketekunan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh memberkati kami hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap terus menunggu janji Tuhan dengan keyakinan iman bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janji-Mu dalam kehidupan kami tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin.